Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Halo teman-teman semua. Belajar matematika yuk. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai elips. Pertama kita akan membahas definisi. Yang kedua unsur. Yang ketiga persamaan standar elips. Dan yang keempat persamaan umum elips. Definisi elips. Apa itu elips? Persamaan elips ialah suatu tempat yang kedudukannya berada pada suatu titik dan jumlah jarak pada dua titik tertentu selalu tetap. Maksud dari kedua titik tertentu itu ialah fokus. Elips mempunyai beberapa sifat, yaitu memiliki dua simetri lipat, mempunyai dua simetri putar, hanya punya satu sisi dan tidak memiliki titik sudut. Kita masuk ke unsur elips. Yang pertama, titik P, X, Y adalah titik sembarang pada elips sehingga berlaku 2A. Yang kedua, titik pusat elips M 0,0. Yang ketiga, titik fokus elips F negatif C, 0 dan F2-nya C, 0. Yang keempat, sumbu mayor dan sumbu minor. Sumbu mayor atau garis AB adalah sumbu yang melalui titik fokus F dan F2. Panjang sumbu mayor sama dengan 2A. Sumbu minor atau garis CD adalah sumbu yang melalui titik pusat dan tegak lurus sumbu mayor panjang sumbu minor sama dengan 2B. Yang kelima, sumbu utama atau transfer axis adalah sumbu simetri kurva elips yang melalui titik fokus F dan F2 ditunjukkan oleh sumbu X. Yang keenam, sumbu kawan atau conjugate axis adalah sumbu simetri kurva elips yang melalui titik pusat dan tegak lurus dengan sumbu utama ditunjukkan oleh sumbu Y. Yang ketujuh, titik puncak elips adalah dua titik pada perpanjangan sumbu fokus yang membentuk elips, yaitu titik A min A, 0 dan B A, 0. Yang kedelapan, latus rectum adalah garis melalui titik fokus F1 dan F2 yang tegak lurus dengan sumbu mayor pada gambar. Garis latus rectumnya adalah KL dan MN. KL dan MN, di mana masing-masing memotong elips di titik K, L, M, dan N. Lanjut ke persamaan standar elips. Persamaan elips dengan titik pusat M 0,0. Yang pertama itu ada kurva elips dengan sumbu mayor dx. Untuk mendapatkan persamaan elipsnya dapat menggunakan rumus jarak antara dua titik pada bidang. Akar S dikurang C kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah akar S tambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A. Dengan menyederhanakan persamaan tersebut, maka dapat diperoleh S kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kurva elips dengan sumbu mayor dy. Untuk mendapatkan persamaan elipsnya dapat menggunakan rumus jarak antara dua titik pada bidang. Akar X kuadrat ditambah Y ditambah C kuadrat ditambah akar X kuadrat ditambah Y dikurang C kuadrat sama dengan 2A. Dengan menyederhanakan persamaan tersebut, maka dapat diperoleh S kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Lanjut ke contoh soal. Selidiki dan buat sketsa grafik dari persamaan 9x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 225.
Penyelesaiannya 9x kuadrat per 225 ditambah 25y kuadrat per 225 sama dengan 225 per 225. X kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. A kuadratnya kita ketahui itu ini 25, B kuadratnya itu 9, maka 5 itu kan 5 dikali 5 itu hasilnya 25, maka A-nya sama dengan 25, B-nya 3, C-nya kita cari dulu, B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. B-nya tadi itu kan, B kuadratnya itu kan 9, A kuadratnya itu 25, dikurang yang kita cari kan C kuadrat. Lalu, C kuadrat sama dengan 25 dikurang 9 sama dengan 16. Jadi, C-nya itu 4. 4 kali 4, 16. Untuk titik puncak, plus minus 5,0. Untuk titik pusat 0,0, titik fokus plus minus 4,0, panjang sumbu mayor dengan rumus 2A, A-nya tadi kan udah diketahui 5, 2 dikali 5 sama dengan 10, panjang sumbu minor dengan rumus 2B, B-nya udah diketahui 3, 2 dikali 3 sama dengan 6. Titik potong dengan sumbu Y 0,3. Lanjut yang kedua, persamaan elips dengan titik pusat M, P, Q. Persamaan elips dengan titik pusat M, P, Q dapat diperoleh dengan menggunakan konsep translasi atau pergeseran, yaitu dengan cara menggeser persamaan elips yang titik puncaknya M 0,0 ke titik puncak M, P, Q. Sesuai dengan konsep translasi, menggeser sejauh satuan searah sumbu X dan sejauh satuan searah sumbu Y. X aksen sama dengan X ditambah P, maka X sama dengan X aksen dikurang P. Y aksen sama dengan Y ditambah Q, maka Y sama dengan Y aksen dikurang Q. Kurva elips dengan titik pusat dan sumbu mayor di sumbu Y. Persamaan awal kurva elipsnya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, sehingga X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 itu X kuadratnya X aksen dikurang P kuadrat per A kuadrat ditambah Y aksen dikurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau dapat ditulis dengan S dikurang P kuadrat per A kuadrat ditambah Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lanjut kurva elips dengan titik pusat dan sumbu mayor di sumbu Y. Persamaan awal kurva elipsnya X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, sehingga persamaan baru setelah digeser yaitu X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, sama seperti sebelumnya, maka dapat ditulis X dikurang P kuadrat per B kuadrat ditambah Y dikurang Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Lanjut ke contoh soal. Tentukan titik pusat, titik fokus, titik puncak, panjang sumbu mayor, panjang sumbu minor, dan panjang latus rectum. Dengan diketahui X dikurang 1 kuadrat per 25 ditambah Y dikurang 3 kuadrat per 169 sama dengan 1. Dengan penyelesaian, kan persamaan elipsnya tadi sudah diketahui. Pertama, menentukan nilai A, B, dan C, P, dan Q. A kuadratnya itu 169, B kuadratnya itu 25. Kalau
Untuk mencari A itu 13 kali 13 itu kan 169, B sama dengan 5 kali 5 itu 25, maka untuk mencari C-nya dengan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, lalu A-nya kan sudah diketahui tadi A kuadrat, B kuadratnya, maka masukkan, lalu dapatlah C kuadratnya sama dengan 144 dan C sama dengan 12. Untuk mencari P, X dikurang P sama dengan X dikurang 1. Maka P sama dengan 1. Untuk mencari Q, Y dikurang Q sama dengan Y dikurang 3. Maka Q sama dengan 3. Lanjut, karena A ada di bawah Y, maka sumbu mayornya sejajar sumbu Y. Sehingga persamaan yang dipakai X dikurang P kuadrat per B kuadrat ditambah Y dikurang Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Menentukan unsur-unsurnya, panjang sumbu mayor, rumusnya kan 2A, lalu A-nya tadi 13, maka dapatlah 2 kali 13 sama dengan 26, panjang sumbu minornya 10, panjang latus rektumnya, rumusnya 2B kuadrat per A sama dengan B-nya tadi 5, maka 2 dikali 5 kuadrat per 13 sama dengan 50 per 13. Titik pusatnya M, P, Q. Tadi kan P sama Q-nya udah diketahui nih. Maka titiknya 1,3. Titik fokus, lalu titik fokus sejajar sumbu Y atau sumbu mayor, Y-nya berubah dengan C sama dengan 12. Dengan F1 1,3 dikurang 12 sama dengan 1,-9. F2-nya 1,3 ditambah 12 sama dengan 1,15. Titik puncak sejajar sumbu Y atau sumbu mayor, Y-nya berubah dengan A sama dengan 13. A 1,3 dikurang 13 sama dengan 1,-10. B 1,3 ditambah 13 sama dengan 1,16. Lanjut ke persamaan umum elips. Bentuk umum dari persamaan elips AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Jika A kecil dari B, maka elips horizontal. Jika A lebih besar dari B, maka elips vertikal. Untuk menentukan unsur-unsurnya, maka persamaan elips kita ubah menjadi elips horizontal X dikurang P kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Elips vertikal X dikurang P kuadrat per B kuadrat ditambah Y dikurang Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Lanjut ke contoh soal. Diketahui elips dengan persamaan 16x kuadrat ditambah 25y kuadrat dikurang 160x dikurang 150y dikurang 975 sama dengan 0. Tentukan panjang sumbu mayor, panjang sumbu minor, jarak antar fokus, koordinat titik pusat, koordinat titik puncak, koordinat titik fokus, dan panjang latus rektum. Dengan penyelesaian yang sudah diketahui tadi, persamaan elipsnya 16x kuadrat ditambah 25y kuadrat dikurang 160x dikurang 150y dikurang 975 sama dengan 0. Lalu yang x diubah ke kiri dulu, yang sama-sama variabelnya. Jadi 16x kuadrat dikurang 160x ditambah 25y kuadrat dikurang 150y dikurang 975 sama dengan 0. Lalu disederhanakan, maka 16 dikali x kuadrat dikurang 10x ditambah 25 dikali y kuadrat dikurang 6y sama dengan 975. Maka dapatlah hasilnya
itu 16 dikali X dikurang 5 kuadrat ditambah 25 Y dikurang 3 kuadrat sama dengan 1600. Jika dibagi 1600, maka X dikurang 5 kuadrat per 100 ditambah Y dikurang 3 pangkat 2 per 64 sama dengan 1. Jadi, A kuadratnya itu 100, B kuadratnya itu 64, C kuadratnya dicari dulu. Maka, dapatlah A-nya sama dengan 10, B-nya 8, C-nya 6. Untuk mencari sumbu mayor dengan rumus 2A, untuk mencari panjang sumbu minor dengan rumus 2B, untuk mencari jarak antar fokus dengan rumus 2 kali C. Maka dapatlah panjang sumbu mayor 20, sumbu minornya 16, jarak antar fokusnya 12. Untuk menentukan titik pusat, dengan melihat X dikurang 5 pangkat 2 per 100 ditambah Y dikurang 3 pangkat 2 per 64 sama dengan 1. X dikurang 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Y dikurang 3 sama dengan 0, maka Y sama dengan 3. Jadi, titik pusatnya X, Y jadi 5,3. Menentukan puncak. Sumbu mayor sejajar dengan sumbu X, maka X-nya berubah dengan A sama dengan 10. Maka 5 dikurang 10,3 sama dengan negatif 5,3. 5 ditambah 10,3, 15,3. Jadi koordinat puncaknya negatif 5,3 dan 15,3. Lanjut menentukan koordinat fokus. Titik fokus sejajar sumbu X sehingga X berubah dengan C sama dengan 6. F1-nya sama dengan 5 dikurang 5 dikurang 6,3 sama dengan negatif 1,3. F2-nya 5 ditambah 6,3 sama dengan 11,3. Jadi koordinat fokusnya adalah negatif 1,3 dan 11,3. Untuk mencari panjang latus rektum sama dengan 2B kuadrat per A. B-nya tadi diketahui 8, A-nya 10, maka 2 dikali 8 pangkat 2 per 10 sama dengan 128 per 10 sama dengan 12,8. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke next video.